Selamat malam teman-teman kelas karyawan ya Prodi D3 Farmasi. Untuk mohon maaf ya untuk pertemuan ketiga ini kami menyampaikan ya dengan video karena ada satu dan lain hal yang harus saya kerjakan sehingga tidak bisa mengisi perkuliahan secara langsung. Ya, semoga tidak mengurangi esensi dari materi yang harus kami sampaikan. Baik, untuk pertemuan ketiga adalah tentang teori kecelakaan kerja. Ya, seperti yang kita tahu bersama di pertemuan yang lalu bahwa bahaya dan risiko kecelakaan kerja itu tidak bisa dihindari. Yang bisa dilakukan adalah dengan mengenali ya bahaya-bahaya dan risiko di suatu tempat kerja. Berbagai macam upaya bisa dilakukan untuk mengenali melalui pengalaman ya, pengalaman dari industri yang sejenis, kemudian pengalaman dari orang lain begitu ya. Juga dari pengetahuan ya berdasarkan literatur ataupun dari sumber-sumber yang lain. Kita perlu mengetahui tentang teori kecelakaan kerja ini supaya kita bisa mengenali dan akhirnya di ujung pertemuan ini adalah bagaimana nanti kita memberikan upaya pengendalian ya. Jadi memperkirakan upaya pengendalian yang mungkin. Baik, teori kecelakaan kerja ya, ada 3 teori nanti yang akan saya sampaikan. Ya, tapi sebelum itu bahwa kita ketahui bahwa suatu kecelakaan kerja itu dapat mengakibatkan kerugian. Kerugian bisa digolongkan dari kerugian langsung dan tidak langsung. Kerugian langsung contohnya adalah penderitaan pribadi, misalnya ada tenaga kerja yang sakit, ya, tidak bisa masuk kerja, harus opnam, dan yang paling fatal adalah kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan korban itu meninggal dunia, ya, penyebab atau kerugian langsungnya adalah ada rasa kehilangan dari keluarga korban. Kerugian yang tidak langsung adalah kerugian material atau kerusakan material, hilangnya peralatan dan biaya yang timbul akibat berhentinya proses produksi. Nah, dari kerugian tersebut ya, baik langsung maupun tidak langsung, itu berdasarkan teori dapat dianalogikan dengan suatu gambaran seperti gunung es. Ya, teman-teman ketahui bahwa gunung es itu gunung yang berada di dasar gunungnya itu berada di bawah permukaan air atau di bawah permukaan laut. Jadi yang terlihat di atas permukaan laut hanya sedikit saja ya, sedikit puncak gunung es. Ke bawahnya ya memiliki luasan yang lebih besar. Nah, kerugian yang timbul akibat adanya kecelakaan, ada yang terlihat jelas, ada yang kurang terlihat jelas. Itu menurut teori gunung es. Teori kecelakaan kerja ya diibaratkan dengan gunung es. Bahwa ya, jadi yang menggambarkan puncaknya adalah kerugian yang terlihat. Tapi yang digambarkan oleh punggung gunungnya adalah kerugian yang tidak terlihat, di mana dampak dari kerugian yang tidak terlihat itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terlihat. Sebagai contoh, misalnya ya ada hilangnya kepercayaan masyarakat dan pencemaran nama baik. Nah, itu kan tidak kelihatan lah ya, tapi kalau apalagi di zaman sekarang, di zaman sosial media, gitu diviralkan ya, misalnya ada kejadian kecelakaan di suatu tempat kerja, kalau itu viral pasti nama baik perusahaan dan kepercayaan masyarakat langsung menurun gitu ya.
Nah, selain teori gunung es, ada teori lain ya, namanya the three basic causes. Ya, jadi three basic causes digambarkan atau 3 penyebab dasar kecelakaan. Yang pertama adalah penyebab dasar atau penyebab utama, yaitu basic causes. Ya, di sini diberikan ya poor management, safety policy and decision ya. Di manajemen, kebijakan manajemen tentang keselamatan yang lemah. Ya, karena kaitannya dengan ya, di semua tempat kerja yang menduduki namanya top management adalah ya bisa pemilik usaha ya, kalau itu perseroan, kalau itu perusahaan TBK ya pemiliknya ya, pemegang saham. Bagaimana suatu manajemen itu bisa ya, manajemen yang lemah itu bisa menjadi penyebab dasar karena banyak dari kebijakan K3 itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada persetujuan dari top manajemen atau dari pimpinan. Ya, tergantung pimpinannya, manajemennya komitmen tidak terhadap penerapan K3 di tempat kerja. Kemudian personal faktor itu faktor-faktor manusia ya. Apakah tenaga kerjanya itu sudah berpendidikan yang cukup belum untuk pekerjaannya? Ya, apakah kondisi pengetahuannya cukup tidak, kesehatannya dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, 3 faktor ini yang menurut teori three basic causes adalah penyebab dasar. Kemudian di bawahnya basic causes ada indirect causes ya, artinya penyebab tidak langsung adalah unsafe act dan unsafe condition. Unsafe act adalah perbuatan tidak aman, unsafe condition adalah kondisi yang tidak aman. Ya, contohnya nanti kita lihat di bagian belakang. Kemudian ada, setelah penyebab tidak langsung, ada penyebab langsung atau indirect causes. Contohnya apa? Unplanned atau rilis energi ya. Contohnya kejadian kebakaran itu kan tiba-tiba ada energi yang rilis. Atau misalnya kebocoran tangki. Jadi ada zat yang rilis secara tiba-tiba ya, jadi tidak diprediksi, tidak direncanakan. Direct causes juga digolongkan, dibagi menjadi misalnya hazardous material. Ya, material-material yang berbahaya. Contohnya ya bahan-bahan kimia, kemudian nanti ada listrik, ya, radiasi dan lain sebagainya. Nah, begitu penyebab utama, penyebab tidak langsung dan penyebab langsung, ketiga-tiganya terjadi, ya tinggal menunggu waktu bahwa akan ada accident atau kecelakaan ya. Kecelakaan pasti akan terjadi jika penyebab dasarnya gagal, indirect causesnya terjadi, direct causesnya terjadi ya pasti ada accident. Ya, kalau teman-teman masih ingat, accident adalah kerugian, maksudnya kecelakaan yang menimbulkan kerugian. Contohnya ada personal injury dan property damage. Ya, kerusakan properti. Kemudian teori yang ketiga adalah teori domino atau lebih dikenal dengan Irsi loss causation model. Ditemukan tahun 85 oleh Bird and German. Bahwa ya kerugian akan terjadi diibaratkan seperti 5 kartu domino yang disusun
ya, saling menyamping gitu ya, disusun urut berdasarkan lemahnya kontrol, sebab dasar, penyebab langsung, dan insiden. Jadi kalau kartu lemahnya kontrol jatuh, maka pasti sebab dasar jatuh, penyebab langsung jatuh, insiden jatuh, dan akhirnya akan menimbulkan adanya kerugian. Ya, jatuh, kartu yang jatuh dalam hal ini itu terjadi gitu ya, terjadi atau gagal. Maksudnya ada kontrol yang lemah, ada penyebab dasar yang itu terjadi atau gagal ya. Penyebab langsung yang terjadi dan kontak dengan kontak dengan energi dan bahan. Nah, lemahnya kontrol, contohnya program tidak sesuai, tadi ya kaitannya dengan top management yang lemah, standarnya tidak sesuai, kepatuhan pelaksanaan ya. Program dan standarnya sudah sesuai, tetapi orang-orang yang harus melakukan itu ya, harus melakukan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat itu tidak patuh ya. Jadilah kartu domino yang pertama jatuh. Begitu seterusnya ya kita lihat. Kerugian ya, saya ulangi bahwa kerugian dalam hal ketiga tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk alat, materi, dan lingkungan. Ini contoh ya kerugian pada manusia. Manusia tertimpa kontainer, kemudian kerugian pada alat, ya, kerugian materi dan lingkungan dalam hal ini kejadian kebakaran. Mengapa bisa lingkungan ya? Karena kalau kebakaran nanti akan ada debu dan asap. Gitu ya. Kemudian ada kontak atau insiden bahwa terjadi misalnya terpukul, terjatuh, tertusuk, terpotong ya, kontak dengan listrik, kimia, radiasi. Overstress maksudnya mengangkat beban terlalu berat, ya, mengangkat beban terlalu cepat, mengangkat beban di ketinggian, ya, kegagalan mesin, kegagalan alat, ya, dikontak dengan bahaya-bahaya yang ada di sekitar. Kemudian penyebab langsung itu ada unsafe act dan unsafe condition ya seperti yang tadi ya, three basic causes. Ada operasi tanpa otorisasi ya, misalnya kalau teman-teman bekerja misalnya tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan petunjuk pimpinan. Nah, itu maksudnya operasi tanpa otorisasi. Ya, kenapa kok digolongkan perbuatan tidak aman? Karena tanpa penunjukan, tanpa job desk, berarti orang itu dianggap tidak mampu. Kemudian gagal memperingatkan, gagal mengamankan, kecepatan yang tidak layak. Ya, membuat alat pengaman tidak berfungsi, tidak pakai APD ya, itu tergolong perbuatan yang tidak aman atau tidak layak. Pemuatan tidak layak, penempatan tidak layak, mengangkatnya tidak layak, posisi tidak aman, ya bercanda main-main misalnya di laboratorium. Kemudian mabuk alkohol, ya, artinya tingkat kesadarannya menurun. Nah, kalau dalam pengaruh alkohol orang dianggap tidak mampu atau tidak bisa menjaga fokus untuk bekerja. Gagal mengikuti prosedur ya, ada SOP, ada petunjuk teknis yang tidak diikuti. Nah, itu perbuatan tidak aman. Kondisi tidak aman, misalnya alat yang rusak, bahaya kebakaran, kebisingan, temperatur yang ekstrim ya, terlalu tinggi atau terlalu rendah, penerangan tidak layak, ventilasi tidak layak ya. Kalau ada tempat kerja dengan sirkulasi udara yang
minim, maka harus ada ventilasi. Gitu ya. Kemudian lingkungan tidak aman. Ini adalah contoh ya dari unsafe act dan unsafe condition. Ada benang, maaf ini ya, kabel listrik terurai seperti ini. Ya, adalah kondisi tidak aman. Bahayanya apa? Konsleting, resikonya apa? Terbakar. Kondisi tidak aman ya, di mana forklift harusnya digunakan untuk mengangkat benda atau barang, malah digunakan untuk mengangkat forklift yang di mana forklift itu mengangkat benda lain dan ada orang di sana. Ini adalah tergolong tindakan yang tidak aman. Nah, kemudian ini ya gambarnya. Harusnya yang dipakai untuk menghindari dari percikan api adalah ya, face shield dengan syarat dia tahan api, malah digunakan koran ya, jadi nggak cocok. Tindakan tidak aman ya membuat atau menggunakan solvent yang mudah menguap, tidak menggunakan masker dan membahayakan orang di sekitarnya. Nah, ini adalah contoh ya bahwa ada orang itu melakukan tindakan tidak aman, memakai kabel disilangkan seperti itu ya, sehingga menciptakan kondisi yang tidak aman. Kondisi tidak aman mengapa ya? Karena bisa menyebabkan orang terjatuh. Kemudian kondisi tidak aman, ya ini harusnya menatanya adalah ya, tegak lurus, tapi ini miring. Kalau ada orang lewat di sampingnya pasti akan tertimpa. Penyebab langsung, tindakan tidak aman, ini sama ya, tindakan tidak aman, tindakan tidak aman. Nah ini orang-orang sakti ya, harusnya menggunakan dongkrak ya, tapi menggunakan kayu. Kalau kayu ini jatuh, nah, orangnya tertimpa. Nah, unsafe act dan unsafe condition adalah jenis penyebab langsung. Kemudian ada penyebab dasar, ada faktor pribadi dan faktor kerja. Contohnya ada kemampuan fisik atau fisiologi tidak layak, kemampuan mental tidak layak ya. Maka di UU nomor 1 tahun 70 kemarin ya ada pemeriksaan fisik untuk calon pegawai secara ketika mau memasuki tempat kerja ya, pegawai baru, tenaga kerja baru, atau juga pemeriksaan fisik yang dilakukan secara berkala. Gitu ya. Kemudian ada faktor kerja, yaitu maintenance, standar kerja, salah pakai, dan salah menggunakan. Itu. Kemudian di kartu domino yang pertama adalah lemahnya pengendalian atau lemahnya kontrol. Kalau dari teori three basic causes itu tergolong basic causes ya, penyebab dasar. Bahwa program tidak sesuai, standarnya tidak sesuai, dan kepatuhan terhadap standar ya. Cara ketiga standar yang dimaksud itu apa ya? Peraturan perundang-undangan. Nah, seperti yang saya jelaskan, ada UU nomor 1 tahun 70 dan undang-undang yang lain ya, undang-undang peraturan pemerintah turunannya ada banyak sekali. Nah, kita sebagai tenaga kerja dan misalnya nanti sebagai pengusaha, pemilik usaha itu harus patuh terhadap standar. Standar atau ketentuan pemerintah ya. Karena apa? Ya, ketentuan itu dibuat bukan untuk
gaya-gayaan atau biar keren gitu enggak ya, tapi bahwa standar minimal yang harus dipenuhi supaya kita bisa bekerja dengan sehat dan selamat. Nah, berdasarkan itu, ya ada pertanyaan, apakah kecelakaan bisa diramalkan? Ya, coba menurut teman-teman direnungkan ya, apakah bisa kecelakaan diramalkan? Kalau berdasarkan waktu ya, jadi kapan kecelakaan itu terjadi ya, nggak bisa. Apakah hari ini, apakah minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, kita nggak tahu. Ya, tak diramalkan waktunya memang tidak bisa. Tapi apakah bisa diramalkan atau diprediksi kira-kira kalau kondisinya seperti ini ya, penyebab langsung, penyebab dasar, insiden ya tadi. Berdasarkan teori yang sudah kita lihat sebelumnya ya, kecelakaan itu bisa ya, bisa diprediksi. Bisa diprediksi bahkan penyebabnya. Nah, misalnya ini ya, dalam teori piramida kecelakaan, bahwa satu kematian atau satu kecelakaan serius itu disebabkan 10 kecelakaan ringan yang diabaikan. Ya, jadi satu kematian itu 10 kecelakaan ringan. 10 kecelakaan ringan disebabkan 30 kerusakan properti yang diabaikan. Ya, sudah tahu nih rusak, tapi ya didiamkan saja. Bahkan alat yang rusak itu dipakai lagi. Nah, tinggal tunggu waktu nanti bahwa kecelakaan akan terjadi. 600 kejadian insiden atau kejadian nyaris celaka yang tidak dicatat gitu ya, tidak dijadikan concern untuk perbaikan. Ya, 10.000 perbuatan dan kondisi tidak aman atau bahaya. Ya, jadi kejadian-kejadian kecil yang diabaikan, kerusakan properti yang diabaikan, kecelakaan ringan yang diabaikan, itu puncaknya dari piramida kecelakaan adalah kematian. Nah, untuk menghindari hal itu, setiap kejadian itu harus dilaporkan dan dicatat. Nah, agar apa ya? Sudah berapa kali kejadian nih? Kan kita lihat lagi catatannya. Oh, ternyata kejadian kerusakan alat ya ketika dipakai tiba-tiba mati dari logbook penggunaan alat. Ternyata ya betul dia tidak prima lagi ya. Dan kondisinya tidak baik lagi karena maintenance yang terakhir adalah misalnya 3 tahun yang lalu. Maka itu harus segera diperbaiki. Tidak usah ya. Oke, semoga sampai sini teman-teman sudah ada gambaran bagaimana kecelakaan kerja, piramida kecelakaan itu terjadi. Nah, kalau kita sudah memahami itu ya, teori kecelakaan kerja, kita bisa melakukan upaya, bukan bisa ya, tapi harus melakukan upaya pengendalian. Upaya pengendaliannya ada eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, dan rekayasa administrasi. Ya, maksudnya apa ya? Kalau hierarki itu tingkatan. Nah, jadi dilakukan berdasarkan tingkat yang paling atas dulu. Eliminasi adalah upaya menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses berbahaya. Ya, satu tahap dihilangkan. Nah, ini tidak mudah ya untuk proses-proses produksi ya, apalagi yang melibatkan reaksi kimia, itu sulit dilakukan ya eliminasi. Ya.
misalnya mau mengecat. Nah, mengecat dengan berwarna ya harus dibarat ya, ini asumsi dibaratkan, harus dicat dulu putih supaya catnya yang lain itu bisa kelihatan ya, kelihatannya cat yang berwarna. Dan bagian pengecatan putih tidak dilakukan ya ketika warna kuning kemudian ditimpa warna merah, ya jadinya warna yang lain, tidak seperti yang diharapkan. Jadi menghilangkan satu tahap proses atau suatu bahan itu susah dilakukan. Nah, ketika eliminasi susah dilakukan, kita turun ya ke bagian bawah. Atau hierarki berikutnya adalah substitusi. Substitusi adalah penggantian. Ya, jadi mengganti bahan, mengganti alat, mengganti proses yang bisa meminimalisir terjadinya bahaya dan risiko. Misalnya mengganti bahan bentuk serbuk dengan bentuk pasta. Mengapa kok bahan serbuk itu harus diganti? Karena dia punya resiko terhirup. Ya, kemudian proses menyapu diganti dengan vakum ya sama ya. Disapu, debu-debu berterbangan bisa terhirup. Kemudian bahan solvent diganti dengan bahan deterjen, proses pengecatan spray diganti dengan pencelupan. Ya. Kalau dengan spray ya sama ya, debu-debu aerosol bisa terbangan, terhirup oleh manusia. Kalau dicelup, diangkat, dikeringkan ya relatif lebih aman. Kemudian ada rekayasa teknis ya, pemasangan mesin, alat pelindung mesin, pemasangan general dan ventilasi lokal, pemasangan alat sensor otomatis. Rekayasa teknis itu lebih mudah dilakukan dibanding eliminasi dan substitusi. Kemudian ada rekayasa administrasi, misalnya pemisahan lokasi ya, kalau lokasi produksi dengan office ya harus dibedakan. Lokasi lab dengan bagian office dengan bagian produksi harus dibedakan karena ada bahaya-bahaya di tempat tersebut ya supaya tidak menyebar ke bagian yang lain. Harus dipisahkan lokasinya. Kemudian pergantian shift kerja ya, orang-orang yang bekerjanya itu di shift 3 atau shift malam ya tidak akan selamanya bekerja di shift malam, harus di rolling ya teman-teman. Pas karyawan pasti sedikit banyak sudah mengalami itu tentang pergantian shift kerja. Kemudian pembentukan sistem kerja dan pelatihan karyawan. Ini adalah rekayasa administrasi. Selanjutnya ada APD. Nah, ini ya. Bicara ketiga, jangan melulu soal APD. Biasanya ketiga berarti APD ya, bukan ya, tidak hanya APD, karena APD adalah pengendalian risiko yang terakhir. Kok bisa Bu ditempatkan di yang terakhir? Kenapa tidak APD yang di nomor 1 ya? Karena APD kan yang atau peralatan pengaman pelindung yang melekat di tubuh kita. Nah, jadi perlindungan terakhir. Kalau perlindungan terakhir itu gagal ya, contohnya tadi ada kontak, ada insiden, APD gagal ya pasti kena kita ya. Tinggal menunggu waktu kita mengalami kerugian. Nah, contoh-contoh APD ada helm, safety shoes, earplug, earmuff, dan safety Google ya. Nanti ada materi tersendiri tentang APD. Begitu ya teman-teman tentang teori kecelakaan kerja dan hierarki pengendalian resiko. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Ya teman-teman nanti dipersilahkan ya dari video ini dibuat catatan yang bisa menggambarkan tentang pertemuan hari ini ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, teman-teman bisa eksplor lagi tentang teori kecelakaan kerja dan hierarki pengendalian risiko
melalui sumber-sumber yang lain. Semoga kuliah ini bermanfaat ya. Silakan didalami lagi dan teman-teman bisa melanjutkan ke aktivitas yang berikutnya ya. Terima kasih. Selamat malam.